Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat video ini bagi teman-teman pemirsa dimanapun berada. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, untuk yang pertama di sini saya ada sebuah komponen elektronik, yaitu sebuah diode dengan kapasitas yang lebih besar dari sebelumnya. Untuk bentuk fisiknya juga lebih berbeda dari sebelumnya. Oke, ini adalah sebuah diode dengan kapasitas 6 ampere atau arus yang dikeluarkan maksimal 6 ampere. Oke, dan untuk diode ini ada berbagai jenis di toko elektronik dan bentuk fisiknya juga bermacam-macam. Ada yang lebih kecil, oke, mungkin yang paling besar adalah yang 6 ampere kalau yang bijian begini, dan untuk harganya juga sangat ringan sekali. Oke, untuk yang di sini 6 ampere arus yang dikeluarkan secara maksimal, dan di bagian sini, oke, ini yang sebelah kanan, ini adalah 2 ampere. Dan untuk diode ini sama-sama ada tandanya strip putih. Oke, kalau di sini saya mempermudah dari sebuah melihat kondisi di mana sebuah komponen elektronik yang akan kita gunakan atau kita rakit di sebuah rangkaian elektronika. Oke, ini adalah strip putih, ini adalah bagian plus atau mengarah ke bagian positif. Jadi di sini intinya arus yang keluar dari saat digunakan, oke, saat digunakan pada sebuah trafo maupun yang lainnya, yang AC, yang voltase AC atau voltase bolak-balik, ini output yang dihasilkan dari bagian putih ini, yang di bagian sini ini akan menghasilkan positif. Jadi di sini arusnya yang keluar ini positif seperti ini. Oke teman, dan untuk diode ini banyak digunakan di dunia elektronika, mengubah arus AC atau arus dari sebuah trafo di komponen elektronik atau dari PLN, kemudian diturunkan voltasenya, diturunkan voltasenya katakanlah 220 volt ke 18 volt atau 15 volt. Jadi dari trafo ini tidak bisa langsung digunakan untuk sebuah rangkaian elektronik yang menggunakan CDI AC, CDI DC. Karena untuk CDI DC ini ada dua kutub yang bekerja, yaitu kutub positif yang dihasilkan dari sebuah diode, di mana untuk diode ini mengalirkan ke satu arus, ke satu arah, ke satu arah sini. Jadi dari yang polos hitam ke yang strip putih ini akan keluar. Oke, karena di sini AC atau bolak-balik tidak mengeluarkan arus positif maupun negatif, jadi saat melalui diode ini keluar ke strip putih, ini akan menghasilkan positif pada rangkaian yang keluar pada strip putih ini. Oke, karena diode ini hanya mengalirkan ke satu arus saja, ke sini saja. Oke, sesuai dengan rumus dasar dan paten dari sebuah komponen elektronik atau rangkaian dasar dari DC, di mana kutub positif mengalir ke kutub negatif. Oke, seperti ini. Jadi di sini intinya, jika suatu komponen AC katakanlah trafo, kemudian melalui diode dan outputnya ini ada putihnya, ini menghasilkan arus positif. Dan untuk yang strip hitam, oke, tidak ada stripnya atau polos, ini akan menghasilkan arus positif karena saat digunakan arus berjalan dari dari sini, kemudian dari kanan ke kiri atau dari positif ke kiri negatif, ini. Jadi arahnya arus atau
voltase mengalir itu dari positif ke negatif. Jadi saat dipasang seperti ini, otomatis rangkaian AC bolak-balik akan menghasilkan voltase DC bagian positif yang ada putihnya ini, karena arusnya mengalir ke kiri, dari kanan ke kiri atau dari positif ke negatif. Jadi di sini menghasilkan arus positif. Dan untuk pemasangan dioda ini tidak boleh bolak-balik. Dan untuk dioda ini, untuk penggunaan dari sebuah rangkaian katakanlah cas aki, untuk baiknya kapasitasnya adalah 60% dari sebuah 60% sampai 75% dari sebuah kapasitas dari trafonya itu sendiri, supaya nanti hasilnya akan lebih baik dan tentunya lebih awet dari diodenya itu sendiri. Katakanlah dioda 5 ampere, ini kita gunakan yang 6 ampere sudah cukup. Kalau yang di sini ini kita gunakan yang 1,5 ampere. Kalau trafo yang 2 ampere, ini bagusnya menggunakan diode yang 3 ampere supaya lebih awet dan tidak terjadi panas berlebih. Tentunya dibutuhkan sebuah kipas pendingin. Teman, dan di sini untuk komponen ini sudah saya sering gunakan di sebuah perbaikan aki, dan di sini ada sebuah aki. Untuk aki ini kapasitasnya 12 volt 5 Ah untuk digunakan pada saat aki ini penuh. Ini mengeluarkan arus normalnya 5 ampere selama 10 jam. Dan untuk aki ini, karena di sini tidak ada keterangan lain, untuk pengecasan biasanya menggunakan trafo 5 ampere. Untuk kondisi aki yang kecil ini 12 volt 3,5 sampai 5 H ini, kita gunakan trafo yang 3 ampere. Kan ini seperti punyanya sepeda motor lama, Supra X125 Vario CBS, bit starter kasar atau bit karburator. Intinya di sini sering digunakan untuk motor yang karburator, karena di sini untuk rangkaian dari kelistrikan sebuah motor karburator ini berbeda sekali dengan motor injeksi yang sekarang ini kapasitasnya lebih besar, menggunakan aki 12 volt 6 ampere punyanya Vario 150, 125 maupun Scoopy yang sekarang ini kapasitas akinya sudah dinaikkan dari pabrikannya. Jadi di sini sangat penting sekali sebuah kapasitas aki. Semakin besar bentuk fisiknya, semakin besar nilai Ah-nya, nilai ampernya, dan semakin besar arus yang disimpan pada aki ini, dan untuk kerjanya akan semakin maksimal. Katakanlah aki motor, aki motor karburator, aki injeksi maupun aki mobil, ini akan berbeda bentuk jenisnya, dari kecil, medium, kemudian yang besar, dan tentunya sesuai dengan penggunaan pada jaringan kelistrikan dari motornya itu sendiri. Karena untuk motor yang sekarang banyak perangkat elektronik atau sensor-sensor yang bekerja menggunakan arus dari aki. Teman, dan untuk aki ini saya akan mengecek kondisinya, karena di sini bukan aki baru, atau aki ini saya dapatkan dari teman bengkel yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini saya beli beberapa, kemarin dapat 8 buah, dan untuk kondisi fisiknya ini saya pastikan lebih bagus, dan semoga berhasil untuk diperbaiki, karena ini adalah cara termudah untuk melihat suatu kondisi aki jika kita akan melakukan perbaikan atau diperbaiki lagi. Saya siapkan sebuah volt digital, ini hal yang wajib untuk melihat dari sebuah kondisi aki. Saya arahkan ke 20 volt DC. Untuk kelebihan dari volt digital ini adalah membaca nilai yang ada pada nilai 12 volt, 12 volt, koma berapa.
itu sangat penting sekali. Oke teman, dan untuk aki motor karburator, aki motor injeksi maupun mobil, ini bentuk fisiknya ada yang kecil, ada yang tanggung atau medium, ada yang besar. Dan untuk output yang dihasilkan ini sama 12,4 volt saat tidak digunakan seperti ini, 12,4 volt saat diukur. Jadi untuk aki baik motor maupun mobil ini prinsipnya sama, jadi di sini sama-sama 12 volt. Output yang dihasilkan maksimalnya 2. Oke, saat standby seperti ini normalnya atau minimnya 12,4 volt. Ini sama seperti aki motor dan mobil, hanya berbeda dari kapasitas yang disimpan akinya. Semakin besar bentuk fisik akinya akan semakin lama aki ini digunakan, atau discharger atau pelepasan voltase akan semakin lama, dan tentunya pengisiannya juga semakin lama, dan tentunya harganya juga semakin mahal. Oke teman, sini saya akan coba untuk lihat voltasenya. Untuk voltase aki ini 29 volt, 8,9 volt. Oke, saya coba pakai yang kecil dulu. Saya coba pakai dop lampu motor. Ini dop lampu netral, arusnya sangat kecil sekali, sekitaran 100 miliampere atau 1/10 dari 1 ampere. Oke, saya akan coba tes apakah aki ini benar-benar sudah tidak berfungsi atau shock atau terjadi masalah karena di sini sudah tidak digunakan lagi. Oke teman, di sini sudah tidak bisa mengeluarkan arus atau tidak bisa menyalakan sebuah lampu, dan voltasenya juga di 0 volt. Jadi aki ini sudah benar-benar terjadi pelepasan voltase yang minim sekali, atau dikatakan aki mati total. Dan di sini saya akan coba memperbaiki aki ini, semoga berhasil. Oke, untuk yang alat yang saya gunakan adalah sama seperti pada sebuah prinsip kerja di motor. Oke, menggunakan regulator atau kiprok pengisian dari sebuah motor. Oke, seperti ini. Ini kiprok bawaan motor. Jadi di sini untuk kiprok ini bekerja pada saat digunakan di motor, yaitu merubah arus AC dari spool mesin. Oke, spool pengisian yang besar-besar berjumlah 4. Kemudian magnetnya ini berputar menghasilkan output voltase pada bagian kabel warna putih saat digunakan. Oke, mungkin putarannya ini agak besar. Oke, RPM-nya dinaikkan dan output voltasenya ini berjalan mengeluarkan arus sekitaran 30-60 volt AC. Oke, nah, masih AC atau bolak-balik, dan saat digas penuh ini bisa mencapai 100 volt. Oke teman-teman, dan di sini untuk cara kerjanya adalah saat di motor ini berputar menghasilkan arus AC atau bolak-balik, kemudian disearahkan oleh regulator atau kiprok melalui kabel yang warna putih. Oke, masuk ke kabel warna putih, kemudian karena di sini di inputnya itu sekitaran 100 volt. Oke, 100 volt, dan regulator ini berfungsi untuk melakukan atau meregulasi dari atau membatasi dari sebuah output voltase pada positif bagian kiproknya ini yang ke aki di 14,5 volt. Jadi saat motor ini berputar menghasilkan input 100 volt, kemudian di bagian ground atau yang ke bodi dari sebuah motor atau bagian kiprok ini, sisa voltase yang masuk di inputnya ini 100 volt, kemudian dikembalikan lagi ke bagian
spoolnya sini atau kumparannya sini, oke, sehingga terjadi panas pada kiprok ini saat digunakan, supaya nanti output di bagian positif dari kabel ini, oke, di bagian positif yang ke aki kabel warna merah ini tetap stabil di 14,5 volt. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan mengecek untuk aki ini rupanya sudah pernah dibuka. Jadi di sini sudah pernah coba diperbaiki, tetapi belum dilakukan secara maksimal. Oke, ini belum dibuka sepenuhnya, ini cuma di seperti ini aja. Oke, ini saya tarik, ini belum pernah dibuka. Oke, kita akan coba cek. Ini saya pastikan belum dibuka, jadi saya lepas dari karet o-ringnya sini, karet penutup valve-nya. Saya lepas. Ini jumlahnya 6. Dan untuk setiap lubang dari aki 12 volt ini yang normalnya itu menghasilkan output voltase di sekitaran di bagian setiap lubangnya ini saat diukur menghasilkan 2,05 volt atau 2 volt lebih sedikit. Jadi saat dijumlah, karena di sini ada 6, ini saat standby seperti ini minimal itu 12,4 volt. Oke, ini sudah saya buka di penutupnya. Ini tidak begitu kelihatan, ini gelap di bagian dalamnya. Di sini saya akan membuktikan bahwa di sini tidak ada cairan di dalamnya atau sudah kering. Tidak ada cairan sama sekali. Seperti ini. Oke teman, dan di sini saya gunakan kiprok ini untuk melakukan sistem perbaikan dari sebuah aki, dimana untuk rangkaian yang ada pada kiprok ini saya menggunakan pengganti dari spool pengisian, menggunakan sebuah trafo. Di sini saya gunakan trafo. Untuk trafonya ini menyesuaikan dari nilai kapasitas aki atau aki yang akan kita lakukan perbaikan. Jadi di sini untuk trafonya ini untuk aki yang mungkin 10 ampere ke atas ini menggunakan 5 ampere. Oke, trafonya 5 ampere yang CT. Di sini saya gunakan trafo CT. Oke, trafo CT 5 ampere dengan output di bagian negatif adalah CT. Kemudian saya pilih yang 18 volt. Oke, 18 dan di sini menghasilkan output. Di bagian ini saya tambah diode karena di sini AC atau arus bolak-balik pada kumparannya. Jadi saat ditambahkan diode ini arus voltase yang mengalir ke satu arah saja ke bagian putih ini dan menghasilkan positif pada ujung putih di bagian CT-nya sini. Oke, pada ujung putih di bagian diodenya. Jadi ditambahkan diode supaya nanti jika ditambahkan diode nanti supaya output yang keluar ini tidak short, karena di sini menghasilkan arus bolak-balik pada setiap pin di 18-nya ini menghasilkan arus bolak-balik. Jadi jika tidak memakai diode atau dihubungkan secara langsung ini akan terjadi short pada bagian kumparannya sini. Jadi di sini diberi pemisah atau disearahkan arusnya dari 18 ini supaya nanti ke satu arah menghasilkan output voltase 18 2 buah pada bagian putih di diode ini, strip putihnya. Dan jika diukur pada output voltase di bagian
CT 1818 ini pada bagian positifnya akan menghasilkan output voltase sekitaran 22 volt. Di sini positif dan di sini negatifnya. Dan jika teman-teman mempunyai sebuah kiprok atau regulator dari motor yang lama atau bawaan, ini bisa memanfaatkan dari diode kiprok ini atau regulator ini untuk alat perbaikan sebuah aki, dimana untuk kiprok ini punyanya motor karburator Bitcarbo, Vario Carbo, Absolute Revo, Yamaha Vega, kemudian Suzuki Smash Shogun 125, dimana untuk posisi di sini adalah positif dan di sini negatif, dan di sini output yang ke input yang dari spool. Jadi teman-teman jika mempunyai sebuah kiprok regulator atau yang kiprok seperti ini bawaan motor tidak bisa digunakan atau mengalami kerusakan pada bagian jalur lampu utama ini sering putus tetapi akinya masih normal pengisiannya, jadi teman-teman tidak perlu beli baru lagi, memanfaatkan dari sebuah kiprok yang sudah tidak terpakai. Ini bisa disambung pada bagian input yang sebelah kanan atas ini ke bagian kabel putih pada sebuah trafonya di bagian sini. Oke, bagian sini ini ke bagian kanan atas inputnya, kemudian yang sini nanti ke output ke akinya di bagian sini yang ke akinya, dan di bagian negatifnya ini bagian sini. Oke, bagian sini adalah negatif, di sini positif, dan di sini tidak boleh digunakan atau dipasang pada output bagian positif di bagian pin yang kiri bawah, karena di sini terdapat short yang arusnya sangat besar sekali. Jika dipasang nanti trafonya ini akan panas dan terjadi kerusakan langsung di bagian kiri bawah ini. Oke, karena jalur kiri bawah ini adalah jalur ke lampu utama, jadi arus yang masuk ke bagian negatif ini sangat besar sekali. Oke teman, dan untuk memodifikasi dari sebuah sistem perbaikan output di voltase aki, pada kiprok normal ini menghasilkan output 14,5 volt standar saat digunakan. Semua kiprok ini sama 14,5 volt, jadi sangat bagus sekali untuk perbaikan aki. Dan di sini saya modifikasi pada bagian jalur yang ke negatif atau bagian sini. Oke, yang kiri atas ini ditambahkan diode ke bagian diode seperti ini. Oke, yang strip putih menghadap ke negatif CT, ke CT. Bisa ditambah 2 buah diode seperti ini. 2 buah diode akan menghasilkan output sekitaran 15,5 volt, dan standarnya itu saat tidak memakai diode ini 14,5 volt. Jadi dinaikkan voltasenya sedikit. Oke, dinaikkan voltasenya maksimalnya untuk aki 12 volt pada umumnya itu maksimal dari sebuah voltase sistem pengisian hanya untuk perbaikan. Oke, supaya arus yang disimpan lebih besar, jadi menaikkan voltase, kemudian arusnya akan mengikuti, dan hasilnya ini penyimpanan arus di akinya. Oke, arus di akinya akan semakin besar. Ini adalah salah satu trik untuk mengatasi sebuah aki yang sudah melemah dari kapasitasnya atau mati total seperti ini. Oke teman, langsung saja kita akan lakukan perbaikan pada aki ini. Oke, di sini sudah saya siapkan sebuah air aki yang biasa. Saya taruh di botol seperti ini. Ini bukan air aki sir atau air strom. Oke, saya taruh di lantai seperti ini juga tidak bermasalah, tidak terjadi warna putih atau menguap pada lantainya. Ini berbeda sekali dengan
cairan sur atau warna kuning bisa ditaruh di lantai seperti ini, langsung timbul gelembung putih. Oke, ada reaksi yang sangat cepat sekali saat ditaruh di lantai maupun di tanah berpasir. Oke teman, sini saya akan coba masukkan cairan airnya yang biasa. Oke, ini saya sambil pasang volt digital untuk melihat voltase yang masuk pada gini. Oke, jika memakai air biasa bukan air sir, oke, di 8 volt 8,6 saya tambahkan ke bagian yang kiri, lubang ke kiri. Oke, ini ada warna putih sulfur. Oke, pada ada sulfur ini. Oke, ini pertama masuk ada sulfurnya ini bos, warna putihnya. Oke, ini adalah penghalang dari arus yang masuk ke aki. Semoga bisa diperbaiki bos. Oke, saya masukkan cairan kedua, lubang kedua. Ini saya mentokkan sedikit, kemudian saya angkat sekitar setengah senti. Oke, saya masukkan, saya sedot lagi. Oke, ini agar nanti tidak terjadi kelebihan cairan atau keluar air saat dilakukan pemakaian di motor. Oke, voltasenya tetap 8,6. Saya tambahkan lagi 8,51 49 menurun, lubang ke-6. Oke, dan di sini akan coba pasang dari alat pengecasannya atau perbaikannya. Oke, dan untuk alat yang saya gunakan menggunakan sama seperti kiprok motor. Oke, menggunakan lampu LED diode dengan indikator merah, hijau, dan biru, dimana untuk yang LED merah ini di dalamnya ada sebuah rangkaian. Oke, sebuah LED, kemudian diode zener 10 volt, kemudian resistor 1K. Untuk awal dari diode zener, awal dari lampu LED-nya ini ke positif aki, dan akhir dari resistor ini ke negatif aki. Untuk LED yang warna hijau ini berwarna LED hijau, kemudian diode zener 12 volt, kemudian resistor 1K. Untuk yang biru ini LED biru ke positif, kemudian diode zener 15 volt, kemudian resistor 1K ke negatif. Dimana untuk cara kerja dari alat tes menggunakan kiprok motor ini saya tambahkan ampere meter. Kemudian saat LED ini menyala, warna merah adalah aki dalam kondisi di bawah 12 volt, dan LED hijau ini saat pengisian mencapai maksimal voltasenya 14,5 volt, dan LED biru ini arus tidak bisa masuk ke dalam positif aki atau voltasenya melebihi dari 16 volt. Jadi LED biru ini menyala. Jadi untuk LED biru ini indikator bahwa arus tidak bisa masuk ke aki atau terjadi sel putus di dalam aki. Jadi di sini diperlukan beberapa trik supaya arus ini bisa masuk. Oke, arusnya bisa masuk, dan tentunya voltasenya naik, akinya bisa digunakan lagi. Dan untuk rangkaian ini teman-teman bisa simak di video lama.
untuk judulnya yang ditunggu rangkaian cas aki kering. Oke teman, ini saya pasang dari japit casnya sebentar bos. Oke, japit casnya saya pasang. Oke, ini japitnya bos. Oke, saya pasang bos. Sini. Oke, ini indikatornya tidak menyala dan voltasenya 8,55. Ini saya akan coba nyalakan. Dan di sini saat dinyalakan dari voltase akinya, ini LED birunya menyala. Ini arus tidak bisa masuk ke positif aki, ataupun arusnya sangat kecil masuk ke positif aki, mungkin 0, mungkin di bawah 100 mA. Oke, sangat kecil sekali, mungkin 1/10 dari 100 mA atau cuman 10 mA yang masuk. Oke, ini LED birunya nyala. Oke, dan di sini saya akan coba off-kan dulu. Tadi voltasenya 8,5. Sekarang voltasenya bisa tes dulu. Oke, sudah 10 volt. Ini karena arus yang masuk pada trafo yang saya gunakan ini ada 5 ampere yang biasa trafonya, bukan 5 ampere yang bagus atau murni. Jadi di sini voltasenya atau arusnya itu naiknya pelan, tetapi kenaikan voltasenya akan lebih masuk atau terjadi perubahan kenaikan voltase. Oke. Oke teman, dan untuk cara perbaikan aki, oke, seperti ini prosesnya untuk aki yang sudah rusak mati total. Dan untuk hasil dari aki ini sama-sama bentuknya, dan sudah saya lakukan perbaikan sekitaran sangat lama sekali, mungkin 3 hari atau 72 jam dengan proses pengisian yang tadinya arusnya tidak bisa masuk seperti ini sampai bisa normal. Dan di sini sudah saya lakukan perbaikan, ternyata berhasil. Oke, ternyata berhasil. Dan di sini untuk akinya yang saya gunakan yang sudah saya perbaiki. Oke, ini sama kondisinya, tadinya mati total dan voltasenya sama. Oke, saat diberi beban sebuah lampu juga tidak menyala. Di sini sudah saya tambahkan cairan yang biasa warna putih. Oke, cairan yang warna biru pada aki. Dan di sini untuk kondisi aki ini saya akan coba tes. Saya off-kan dulu. Ini sudah 11,5. LED merahnya sudah menyala, bos. Dan di sini saya akan tes dari aki ini. Ini 12,1 dan saya akan coba cas di sini. Oke, arusnya sudah masuk, voltasenya sudah arusnya masuk. Dan di sini LED indikatornya masih merah. Voltasenya juga naik tetapi sangat pelan sekali. Berbeda dengan cas seperti ini yang menggunakan trafo 5 ampere yang murni. Ini nanti voltasenya akan besar, tapi arus yang disimpan kurang begitu maksimal. Jadi voltasenya langsung naik besar, tapi penyerapan arusnya juga kurang bagus atau tidak berfungsi. Jadi bagusnya yang memakai trafo yang 5 ampere yang biasa,
output voltasenya, kenaikan voltasenya juga sangat pelan sekali, tetapi penyerapan arus dari positif aki ke negatif ini juga akan normal kembali. Oke, dan berfungsi lagi seperti ini. Oke, dan beberapa cara untuk kondisi aki yang mati total seperti ini, arusnya tidak bisa masuk, bisa gunakan sebuah alat tambahan, sebuah rangkaian elektronik yang banyak di pasaran. Seperti ini alatnya. Ini biasanya disebut dengan desulfator clean, dan fungsinya adalah membersihkan kerak atau sulfur atau cairan warna putih pada aki yang sudah lama digunakan atau penurunan voltase pada aki ini. Oke, disebabkan oleh sulfur ini. Jadi jika ada sulfurnya seperti ini, maka akan arus yang masuk pada saat dilakukan pengisian atau saat dipakai di motor, ini arus yang masuk ke plat selnya akan sulit dan voltasenya selalu turun atau ngedrop. Oke teman, dan di sini untuk desulfator ini bekerja menghilangkan sulfur putih pada sebuah aki. Ini saat dipasang posisinya seperti ini, bagian positif ke aki, bagian negatif ke bagian hitam, capit hitam. Seperti ini. Oke, sudah nyala. Jadi saat LED ini menyala bekerja, pada LED ini bekerja atau desulfator ini sudah dipasang, karena di sini ada IC waktu atau IC getaran elektronik yang menghasilkan getaran elektronik. Jadi pada saat alat ini bekerja menghasilkan frekuensi atau gelombang elektronik pada kumparannya sini, mungkin sekitaran 1 kHz. Oke. Kemudian karena kumparan ini terjadi getaran elektronik, oke, di kumparan ada lilitan kawat. Jadi saat terjadi getaran elektronik ini akan menghasilkan arus DC yang tadinya masuknya dari sebuah aki, oke, 12 volt, kemudian masuk ke kumparan sini, terjadi getaran elektronik, kemudian terjadi induksi menghasilkan arus AC sekitaran 30-60 volt pada kumparan sini, dan kemudian di sini ada sebuah diode FR602, diode switching kecepatan tinggi menghasilkan output voltase sekitaran 30-60 volt. Oke, dan nantinya akan dikembalikan lagi ke positif aki. Ini adalah cara kerja sebuah desulfator menaikkan arus penyimpanan pada sebuah aki yang disebabkan oleh sulfur ini. Oke, sulfur yang ada pada plat sel di dalam aki akan merontokkan sulfur ini supaya nanti bening lagi atau hilang lagi, berwarna seperti abu-abu pada setiap plat sel akinya. Ini jika kondisi plat sel aki masih sehat. Jadi di sini sulfurnya ini, desulfator ini berfungsi untuk menghilangkan kerak atau kotoran yang menempel pada plat sel akinya, yang menyebabkan sebuah aki ini saat dicas ini sangat sulit sekali masuk, dan bisa menggunakan bantuan dengan desulfator. Ini sudah banyak di pasaran dan tentunya banyak variasi atau banyak modelnya, dan prinsip dasar dari rangkaian ini sudah ada di Google Search. Oke, desulfator sirkuit atau rangkaian desulfator ini sama cara kerja dan fungsinya. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat.
Terima kasih atas waktunya. Salam sukses, salam berkarya. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi, dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar tentang sebuah perbaikan aki yang sudah mati total dan tentunya berhasil diperbaiki. Dengan kondisi aki yang seperti ini mungkin butuh waktu yang lama, mungkin 1 hari, jika tidak bisa 2 hari, jika belum bisa ini 3 hari sudah berfungsi lagi dan hasilnya lumayan. Oke, terima kasih, semoga menginspirasi. Salam otomotif, selamat mencoba.